Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallah. Hadirin rahimakumullah anu dirahmati ku Allah. Alhamdulillah urang sadayana berkah tina inayah sinareng di Allah. Urang sadayana tiasa bermuhasabah, bertemu wajah, bersilaturahmi, bertatap muka. Mugia ieu pertemuan teh sing dilanggengkeun ku Allah di dunya dugi ka akhirat. Amin. Kalayan wasilahna urang sering kumpul kieu teh ku Allah sing digolongkeun urang ka golong anu anak yang soleh, anak anu taat ka Allah, taat ka Rasulna, taat ka ibu, karamah jeung ka guruna. Amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salam mugia salamina ku Allah Ta'ala dilimpahkeun ka junjunan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan barokah tur syafaatna sing dilimpahkeun ka para kulawargina anu masih hirup kalayan tos wafat. Turta sholawat wa salamna mugia salamina dilimpahkeun ka hamba-hambana dugi ka urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah anu dirahmati kalayan dimulyakeun ku Allah. Sebelum tausiah dimulai, ada penguatan berbagai macam pengumuman. Yang pertama yaitu keberangkatan kita wisata rohani ziarah Nafak Tilas ke Ibu Subang Larang. Untuk teknis keberangkatan di sana terserah itu mau jam berapa. Yang penting hari Sabtu jam 4 sore harus sudah berkumpul di lokasi. Alamatnya yaitu di Kampung Nangrang di Cibodas, masih masuk wilayah Pagaden, daerah Pinong ya. Jam 4 sore Bapak dan Ibu yang ikut serta harap sudah berkumpul. Karena nafak tilas kita itu hanya dua, yaitu ke Ibu Subang Larang dengan ke ibunya, yaitu Ibu Andarwati. Masih di wilayah itu juga. Pertama kita nafak tilas ke Ibu Subang Larang, langsung kita napak tilas ke Ibu Andarwati,
dan ibu bapak terakhir di pemandian, yaitu pemandian pancuran emas. Jadi 3 poin acara tersebut akan memakan durasi sampai tengah malam. Setelah bapak dan ibu dimandikan, maka ada pelajaran gaib yang harus diteruskan nanti, zikir bersama, tenggelam ke alam gaib di wilayah Subang tersebut. Jadi ibu nanti bisa dialog dengan makhluk gaib di sana, makhluk halus, gitu. Di sana ada berbagai macam golongan, ada golongan kerak, golongan macan, golongan buaya bodas. Jadi berbagai macam hewan gaib banyak di sana. Nanti ada pelajaran yang diberikan setelah ibu dan bapak zikir, insya Allah bisa berkomunikasi dengan mereka. Setelah itu, yang kelima poin acaranya yaitu penetapan hikmah yang ke-39 ribuan. Tuntasnya acara kita itu insya Allah jam 3 pagi. Berarti pagi-pagi, tepatnya hari Minggu, bapak dan ibu entah jam 8 atau jam 9 siang bisa kembali ke tempat masing-masing. Dengan penuh hikmatnya acara tersebut, perhatikan yang pertama membawa tasbih hitungan 100, karena kita akan berzikir selama 6 jam. Kedua, berbusana putih, khususnya yang telah ditentukan perguruan. Kalau belum punya, itu menggunakan yang penting baju koko yang sudah putih, yang putih, ya. Dan mohon maaf, kalau wapak yang sudah ada itu tidak boleh dipasang di tangan pendek. Karena kekuatan wafak itu insya Allah dengan izin Allah itu sudah mengandung khasiat anti petir. Tuk jeger, jawara, ngesepai, petir manggus pak. Gitu. Nah, kalau bapak dan ibu memakai baju pendek, terus ada wafaknya, terlindungi badan ke bawah, tetapi tangannya tidak terlindungi. Biasanya rampung lengan apa? Terang rampung, locor, coplok, lengan ada. Jadi jangan coba-coba memakai baju yang ada wafaknya tadi, tetapi berbaju itu tangan pendek. Jadi harus seperti ini, bapak ini yang dua nih. Harus panjang tangannya gitu. Tapi bukan tangan panjang maling gitu. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, insya Allah nanti dalam pemandian di sana ibu dan bapak akan diijab kabulkan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariatnya kenai subang larang agar usaha bapak di wilayah Jawa Barat ini dipertemukan di tahun 2015 itu dengan kesuksesan. Amin. Kedua, dengan keberkahan, sehat, panjang umur, tidak kekurangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah yang Allah rahmati juga Allah muliakan. Pengumuman yang kedua, bahwa di bulan Mei kita akan berangkat domestik, yaitu ke Pulau Dewata Bali lagi, di wilayah Ubud Bali sampai ke Denpasar. Rute kita, hikmah dan wisata itu 3 hari full.
3 hari, 4 ke 5 hari kembali ke rumah masing-masing. Jadi insya Allah antara Jawa Barat dengan Pulau Bali itu ada satu struktur keturunan di mana mereka semua di wilayah Jawa Barat juga sama-sama dulunya beragama Hindu. Makanya Islam itu muncul di abad-abad setelah Rasulullah lahir, yaitu tahun 500 Masehi munculnya Islam itu. Berarti kalau mengembang kepada agama Hindu dan Islam itu sebenarnya keluarga, cuman berbeda keyakinan. Gitu. Kembali ke inti bahwa hari Sabtu tidak menemukan Sabtu lagi mungkin ya pada dia. Kita akan berangkat hikmah wisata rohani ke Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang itu anaknya Ibu Andarwati. Siapa suami Ibu Subang Larang? Mbah Prabu Siliwangi. Jadi Ibu Subang Larang asli orang Subang, nyata kampung Nangrang tadi teh. Nah, papanggih di mon jeung Mbah Prabu Siliwangi gitu. Menikah punya anak, nyata Walang Sungsang, Kiang Santang, Rara Santang. Terus kesininya, jelas gue orang-orang sadaya gitu. Jadi keturunan yang baik adalah keturunan yang menghargai silsilah leluhurnya. Apalagi kita dari Pulau Jawa, di Jawa Barat, kita kenang leluhur kita. Sebab tidak ada kita semua tanpa leluhur kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak yang dan Ibu yang dirahmati Allah, itulah dua pengumuman yang dikuatkan. Semoga Ibu dan Bapak ada rezeki untuk perbekalannya dan bisa bermanfaat untuk keberkahan dunia, kemaslahatan akhirat. Topik pada kali ini adalah prinsip di dalam kehidupan. Hidup dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudu salam fahayna Rabbana bisalam wa adayna jannata darussalam tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudus salam wahayna Rabbana bisalam wa adayna jannata darussalam tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudus salam fahayna Rabbana
segala wa adhilna jannata darussalam tabaraka rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wa. Prinsip di dalam kehidupan, 3 kategori yang harus kita pegang teguh. Prinsip yang pertama, kita harus bertuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu prinsip yang tidak dapat dirubah dengan kekuatan, pemahaman, atau keyakinan seperti apapun. Kedek diri orang jadi jelma edan, prinsip utama kita kuatkan bahwa Tuhan kita itu adalah Allah Subhanahu. Karena Allah lah pemilik alam semesta ini. Kalau alam semesta ini milik Allah, berarti termasuk yang di dalamnya pun kepunyaan Allah. Kita semua lagi bertamu, berada di buminya Allah Subhanahu. Berarti kita hidup harus sopan, mengena tata krama, mengena tata aturan. Kalau kita hidup sopan, artinya itulah tamu-tamu Allah yang terbaik. Kalau kita bertamu ke sebuah rumah tapi rumah tersebut tidak tahu siapa pemiliknya, pasti slonong boy. Tapi kalau kita tamu bahwa ini rumah siapa, rumah gubernur, apa rumah jenderal, apa rumah bupati, apa rumah Pak Camat, Lurah, Pak RW, Pak Kubu, Pak RT. Kalau kita tahu rumah itu rumah siapa, kita pasti tunduk, hormat kepada jabatan dan pangkat beliau. Apalagi kita bertamu berada di rumahnya Allah Subhanahu. Kita dijamin, yang pertama dijamin hidup, kedua dijamin panjang umur, ketiga tidak kekurangan rezeki, keempat tidak kekurangan kelima tidak kekurangan pertolongan, keenam akan diberikan aturan yang seenak mungkin. Kalau kita hidup tanpa aturan, artinya dan sama dengan tidak menghargai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah menghargai pemiliknya, yakin kondusif. Kita akan bermain ilmu gaib, izin Allah. Kita akan bermain ilmu rezeki duniawi, keuangan yang banyak, izin kepada Allah. Karena kita berada di rumah dan di buminya Allah Subhanahu. Kita ingin kaya, izin Allah. Kita ingin banyak rezeki, banyak uang, izin Allah. Kalau kita bertamu segala sesuatu minta izin, otomatis akan dihargai oleh pemilik rumah. Dan kalau kita bertamu tetapi tidak mengindahkan pemilik rumah, akan dikucilkan, akan dikeluarkan oleh yang punya rumah. Nah, kita berada di bumi Allah, berarti lamun orang hayang ngaleueut izin kanu boga imah, kasar nama kitu. Orang hayang jadi jelema kaya, hayang sakti, hayang hebat, hayang seperti apapun, izin kepada pemilik rumah.
Pemilik rumah seutuhnya alam semesta ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup lebih indah yaitu berprinsip teguh terhadap Allah dan terhadap ilmu Allah. Kalau kita mampu menemukan kekuatan ilmu Allah, maka masuk kepada prinsip yang kedua, yaitu beriman kepada Allah. Bapak dan ibu beriman kepada Allah, tapi tidak dipahami tentang prinsip kepada Allah, maka imannya akan sia-sia. Di wilayah Jawa, di Jawa Timur, banyak berbondon-bondon orang, beribu-ribu orang pindah agama. Dulunya mereka yakin sama Allah. Kenapa bisa pindah agama? Karena tidak memahami prinsip dasar siapa kita, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak yang berpindah agama. Banyak di Lampung sana, di Jambi, di daerah Lahad, di Medan. Dulunya semua beriman kepada Allah, beragama Islam. Tapi mereka hanya mengandalkan satu keyakinan terhadap Allah tanpa memegang prinsip iman kepada Allah, maka berpindah agama. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita berpegang teguh terhadap prinsip kepada Allah, kita pegang teguh prinsip ilmu Allah, insya Allah hidup kita itu tidak akan kekurangan sandang, kekurangan papan, kekurangan rezeki, tidak akan kekurangan keuangan, maupun tidak akan kekurangan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita selamanya berpegang teguh terhadap prinsip kepada Allah dan memegang prinsip ilmu Allah, maka prinsip yang ketiga, hadapi hidup dengan tenang, dengan tepat, dengan cermat, dan dengan smart, pintar. Kalau hidup dihadapi dengan salah langkah, salah berdoa, salah prinsip, otomatis hidup itu akan sia-sia. Jadi kalau kita bertuhan kepada Allah, ilmu badan pun harus ilmu Allah. Kalau kita berpegang teguh terhadap Allah, seluruh berkah dan kekuasaan pun harus berkahnya ilmu Allah. Banyak orang mengaku punya ilmu Allah. Begitu dipanggil ilmunya golongan macan, bodoh. Banyak orang yang mengaku bahwa saya pun disinggahi ilmu Allah. Nabi kata panage 40 poe dipanggil wa ilmu nate buaya bo. Banyak orang-orang mengaku berilmu Allah. Kenapa? Singgah di pesantren terbuka Darul Akhlak ilmunya hilang tiba-tiba, berarti mereka tidak berpegang teguh terhadap ilmu Allah. Tetapi mereka itu hanya memiliki bagian-bagian ilmu Allah. Kalau bagian qalilan, sedikit, terbatas, berarti akan dikalahkan oleh sumber ilmu itu sendiri. Hadirin rahimakumullah yang Allah rahmati dan Allah muliakan. Waktu survei ke Ibu Subang Larang, itu ada paranormal dari Demak
Dia mengakunya dari Sunan Muria. Ada lagi orang Tulung Agung. Ada lagi orang Cirebon. Ada lagi orang Indramayu. Masih mengaku keturunan, yaitu Ibu Gandasari. Ada lagi yang dari Garut, orang Ciklet. Kebetulan waktu itu pas UA survei, pas mereka ada. Gitu. Nah kalau saya singkatkan dari keturunan Eyang Dalem Abdul Manap Mahmud. Eyang Dalem Abdul Manap Mahmud nanti nyalur-nyalurnya teh yaitu ke Kanjeng Sarip Hidayah Tunggal. Nah sekarang kita buktikan. Kalau kita membuktikan kita ini keturunan atau bukannya, yang bukan keturunan pasti ngagerebek gitu. Ngagerebek teh kesurupan. Nah waktu itu teh berzikir teh 11 orang. Nyawa mulai dipengker gitu. Dah itu karolotnya. Paranormalnya umur 80. Nusa 82 tapi calangker bakal dia dosananya main nama gitu ya. Jadi kucing teh ulah ningali saya pedang ora tinggal 5 sama saya gitu. Abah singkolot ayo pada sama jangan naon gitu. Tah dikir bareng waktu itu teh 11 orang. Zikir begitu ila hadaratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad SAW lancar. Begitu ngagero Ibu Nai Subang Larang dan Ibu Andarwati barengo apa? Begitu karasana teh dina zikir napa? Begitu mereka membaca la ilaha illallah la ilaha. Nah, mana nama cari di sisi si pipi wirat la ilaha illallah. Barengo. Lu mah ini dan tiga ini kita kieu goreng nasi kieu gitu. Nah, berarti mereka bukan keturunan. Ngan ngaku-ngaku keturunan tetap. Dari keturunan, mah dari darah yang menentukan. Gitu. Menang orang masih turunan Nabi Muhammad. Saya baik aku mau menang gitu. Tapi darahnya menentukan tidak. Gitu. Sampai akhirnya begitu hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Aya nu jadi mau jadi kasurupan. Nyawa langsung nang tung robana tina beunya ini teh rudet yang kasurupan. Da mah benar atuh. Urang dikir itu kasurupan kalah ngarambat pandi gitu kurang begitu. Wah poek anjing teh balik gitu. Tanyakan ke si ibu gue dah, senang sih kayak gini mau dadar, karyakan, yakin, awe gua pusing. Daripada amak aja lemah kan, ini kan anda udah dadar kan, pugu bayarin anak gitunya, itu 48,5 bayar. Jadi kita datang ke Ibu Subang Larang tadi, kalau tidak berprinsip dengan kekuatan ilmu Allah. Ibu Subang Larang tidak akan tunduk kepada kita. Mereka bisa tunduk kepada kita itu. Kenapa? Karena kita berbaju keberkahan dan kekuasaan ilmu Allah. Sedangkan Ibu Subang Larang walaupun dia pemimpin Jawa Barat, ilmunya masih bagian-bagian ilmu Allah. Bagian itu berarti satu unsur terkecil dibanding narasumber. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau Bapak belajar di pesantren terbuka Darul Akhlak, tekudunya mesti kulunya kering. Ima kukuh seperti aki kaula. Amanah pesan. Nah, ada wasiat begitu mau dimusrikan gitunya. Kenapa tidak dibalangkan saja gitu. Nah, kalau belajar di pesantren terbuka Darul Akhlak,
tapi masih meyakini hal-hal anu gitu. Artinya yang pertama tidak akan bertemu kemajuan dalam hidup. Kita pengeluarannya gede, tapi rezekinya leutik. Rezekinya bebenangan leutik, pengeluaran eueuh mending eta mah gitu. Yang bahaya itu pengeluaran gede, pertolongan untuk mendatangkan rezeki yang lebih gede dari pengeluaran tidak datang. Itu unsur pertamanya, yaitu kita meyakini suatu hal, tidak berprinsip terhadap Allah Subhanahu. Kalau kita berprinsip tegang teguh terhadap ilmu Allah, maka kekuasaan ilmu Allah tanpa benda, tanpa barang, insya Allah keberkahan itu akan membekas dan memberkah sendiri. Dengan sendirinya berkah tersebut akan membantu kepada urusan duniawi kita, dari tidak maju menuju sukses, dari sukses menjadi orang kaya yang penuh sosial kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudus salam fahayina rabbana bisalam wa adhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudus salam fahayina rabbana bisalam wa adhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudus salam ayina rabbana bisalam wa adhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wa. Jadi kita sebagai hamba Allah, jika ingin ketemu duniawi atau kehebatan apapun, berprinsip teguh kepada kekuasaan ilmu Allah. Kita ingin dianugerahkan ilmu ke dalam diri kita, berupa ilmu apa saja yang kita mohon kepada Allah. Katakan Bismillahi Allahu Akbar. Niat sim abdi ngagungkeun kawasana ilmu Allah, nyungkeun manjing barokah naon hayang linggih ka awak urang. Terus pengen instan 3 hari atau 1 minggu lamanya
berarti bismillahi Allahu sejasim abdi nyuhunkeun pitulung kana kawasana Allah subhanahu. Sim abdi teh bade ngawinkeun, sim abdi teh bade nyepitan murang kali, tapi dana teh dan sedekah. Tuh ku pitulungna Allah sing dongkap rezeki kanggo nyelenggarakeun nyepitan atau napi nikah sebutkan. Nah ini kunci-kunci ini yang harus dipegang oleh Bapak dan Ibu. Kalau kita ingin tersinggahi ilmu Allah, bismillahi Allahu, niatna sejak ngagungkeun kekawasaan ilmu. Namun ku bahasa Indonesia berniat mengagungkan kekuasaan ilmu Allah. Kita ini muhajat, teboga duit, tenyekal duit, berniat memohon pertolongan kepada keagungan dan kekuasaan ilmu Allah. Semoga datang pertolongan berupa uang dari asma-asma Allah yang welas asih. Asal kita berprinsip ilmu Allah, berpegang teguh terhadap kunci-kunci ilmu Allah, mengagungkan tadi, memohon pertolongan tadi, maka kita akan dimudahkan di dalam segala urusan. Tuh. Nah, kalau kita ingin diterima ibadah, berniat mengagungkan kekuasaan ilmu Allah. Semoga ibadah yang saya lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Salah reformatnya, wah salah jawaban lagi. Upama orang ngajualnya, ngajual mitoha atau payu-payu, berarti salah formatnya kan kita. Nah, berarti lamun ngajual yang cepat laku, dagang naon baik, bismillahi Allahu akbar. Sejak nyungkeun pitulung kana kakawasaan ilmu Allah, nyungkeun ngadongkapkeun jalmi anu namut artos ka abdi kalayan ku melalui welas asihna Allah, nyungkeun didongkapkeun eta jalmi terutama mayar sametan kasih abdi biiznillahi kun. Tuh di pesantren terbuka Darul Akhlak sampai format kalimah diajarkan. Mesti kudu imam gede hutang hayang tengah lagi nyokot trisma gondrong tulung kaulah ditaragi hutang cek si teh ditulungan ayeuna mah ngansa kudung-dung darah datang naragihu anggar jurik mah bisa nakis jelema nagih hutang. Jadi teu kudu make keris, teu kudu batu di kieu-kieu, teu kudu. Kenapa? Karena itu tergolong menduakan kekuasaan ilmu mendekati musyrik. Tapi kalau berniat mengagungkan ilmu Allah, atau cek Allah teh ya anak buah Haji Inet jenazah mengagungkan ilmu kami, masya Allah. Cek Allah teh masya Allah luar biasa, pandai biasa di luar. Masya Allah. Kalau cek Allah teh didoakeun ku kaula, pira ku Allah ngadoakeun tuh nya teu nyambung gitu. Nah, kita prinsip pegang iman kepada Allah, mengagungkan ilmu Allah. Ari batur mah agama teh dijieun tameng.
maka hayang panggil rezeki baca surat Waqiah ya. Ternyata di dalam surat Waqiah itu diceritakan akan terjadi kiamat yang sangat aing anu beungar maca Waqiah ruksa atuh kuat kolesterolna kajual terus imahna kagadekeun tatambah we ka Waqiah cenah wa bisa saprak maos Waqiah sundakeun ku waduh cilaka urang cenah ieu mah berarti salah prinsip, salah perhitungan, otomatis digejebur ilmu. Jadi mudah kuncinya. Orang tukang naon, dagang naon, tinggal bismillahi Allahu Akbar. Jadi si macana teh sing khusyuk, sing ikhlas. Bismillahi Allahu Akbar. Sejak nyungkeun pitulung ka Allah Ta'ala melalui kekuasaan-Na ya Allah. Sim abdi hoyong naik pangkat ya Allah. Bisa saja dunungan urang di kosewan labu ditulungan ku urang si naik pangkat dan gitu naik strip hiji itu lumayan bisa terjadi seperti itu Pak. Padahal logikanya naik pangkatnya setahun sekali, 2 tahun, 3 tahun ya. Tapi lamun Allah geus ngeresakeun melalui keagungan kekawasan Allah, teu aya nu susah. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak nyungkeun pitulung hakikatna ka Allah Subhanahu wa taala melalui kakawasaanna Gusti, umur abdi teh geus 38 piraku abdi deuk sorangan wae, lieu guling lieu tengok hayang gaduh pamajikan Gusti nyungkeun dongkap aji contoh dah gitu. Kita datang ngan kieu awewe gurisnya kan punten tapi leungeunna kieu. Da urang teh jauh daek teh gitu. Segala tekan kieu sia mata. Tapi daek. Katampona teh guris we 3 Julai hal gitu. Tangge kadungna geus 2-3 tahun kero pokona merengkel gitu. Itu mah agungna Allah Subhanahu wa taala. Jadi omat jodoh ulah dipendung bukakeun ku prinsip ilmu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa penggerak prinsip-prinsip tadi? Ilmu hikmah. Bapak dan Ibu yang pernah nyambut hikmah mah tidak ada penggeraknya. Bagai kita punya laptop, ada Winamp, tapi softwarenya tidak ada, tidak akan bergerak lagu-lagunya juga. Jadi kita punya laptop, punya software, punya program, otomatis bergerak ilmu juga. Begitu kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar sejak nyungkeun pitulung hakikatna ka Allah Subhanahu wa taala. Sim abdi teh keur susah Gusti nyungkeun sumping pitulungna Gusti hakikatna Allah jalmi anu ngirim rezeki ngirim duit anu balanja kalayan nu meuli barang dagangan abdi berupa naon biidznillahi kun fayakun kaituna sambungkeun kana ilmu wa ila hadarati kesaktian ilmu subang larang dengan izin Allah berkeadaan hasiatnya mendatangkan apa? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Jadi lain minta orang ka Ibu Subang Larang, tapi Ibu Subang Larang ini bagian kekuasaan ilmu Allah. Nah itu hidup yang sempurna karena satu jalur dengan ilmu Allah. Ari batur mah agama non Islam. Iya tapi batu bulung dikukut we. Da itu ku abah cenah manusia mijeun batu bulung ieu modal teh di mana? Ai kitu mah geus ulah malaikat Israil. Jadi malaikat batu bulung. Nah, dipercaya kalau gitu.
Narcis wae teu berilmu batin teu percaya urang naon. Kemudian orang-orang mah selain berilmu lahir, berilmu batin. Percaya ge moal aya naon kitu mah. Jadi gua ge bisa bohong, aya keris nu sok ngaganggu kieu bawa kaji. Kuat yang dihidutan, yang didiukannya gitu. Lamun uang buduk, bujur, bubar geus. Dong ada jadi bohong tak berarti ilmu teh gitu. Tapi lamun didiukan teh kalah jadi jadi emas, mau dibagi kurang emas ge gitu. Kumaha we nya me untung mah hirup teh gitu. Tak jadi moal air apa? Pegang prinsip teguh keberkahan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak tidak berpegang teguh karena barang-barang ongko, karena iya ongko, karena itu ongko. Jadi si ilmu itu bergeraknya itu tidak sempurna, gangguan, virus, hambatan gitu. Nah makanya jarang diijabah. Karena ada virus-virus gangguan tadi penduaan. Namun orang yang berpegang teguh kepada satu kekuatan ilmu, insya Allah Bapak hayang naon ke bakal kagaluh Pak. Hayang ngomean imah, hayang boga imah deui, hayang boga tanah deui, hayang boga naon deui. Kembali pemilik semua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Yaitulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, prinsip yang harus dipegang teguh, yaitu kita berprinsip pertama beriman kepada Allah, kedua menguasai ilmu Allah sehingga melahirkan iman kepada Allah, Islam, ihsan dan seni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, marilah kita semuanya mendekat untuk melangsungkan doa kepada Allah. Karena pada malam hari ini tidak ada istighosah, karena istighosahnya nanti dilaksanakan di Ibu Subang Larang. Semoga penyempurnaan ini merupakan tonggak kekuatan yang pertama, terbukanya seluruh kekuasaan dan kekuatan ilmu Allah. Ibu agak depan aja Bu, nggak apa-apa. Kita hanya mendawamkan doa thayyibah yaitu 17 kali. Sambil mengangkat tangan, kita mengagungkan doa thayyibah. Setelah 17 kali, kita mohon kepada Allah apa yang paling kita inginkan dalam hidup ini, yang ingin terwujud dan tercapai. Apa yang ingin Bapak benar-benar sekali diinginkan kepada Allah setelah membaca doa thayyibah 17 kali. Insya Allah segala hajat keinginan Bapak dan Ibu terwujud dan terlaksana. Beres hikmah tersebut, penerapan doa tersebut, Ibu datang ke tempat air biasa, kumur, istighfar 1 kali, sambil kumur di dalam hati, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, langsung burak. Nah segitu-gitu dan tugas malam ini, insya Allah kita mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari diangkat tangannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Berniat mengagungkan kesaktian kekuasaan ilmu Allah. Kami semua ingin dianugerahkan keberkahan ilmu yang sanggup mendatangkan kebaikan, yang sanggup menyelesaikan segala urusan, yang sanggup mendatangkan keuangan yang banyak, yang sanggup mendidik diri kami menjadi orang yang beriman dan ahli ibadah, yang sanggup melindungi
diri, keluarga, maupun harta benda, yang sanggup melindungi jasad kami supaya terhindar dari balai dan musibah yang akan membahayakan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Berniat memohon pertolongan kepada Allah dengan izin dan kekuasaan-Mu ya Allah. Keberangkatan kami semua dari berbagai rumah, dari tiap rumah masing-masing, mohon berada dalam kelancaran, keberkahan maupun keselamatan. Ilmu yang kami dapatkan nanti, keberkahan hasil ritual kami, hasil meditasi kami kepadamu ya Allah, di tanah leluhur kami semua, di Nai Subang Larang, Engkau ijabahkan setiap keinginan kami ya Allah, yang khususnya untuk sosial dan ibadah kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Bismillahi Allahu Akbar. Sejak ngagungkeun kasaktian kakawasan kaberkahan ilmu Allah nyungkeun ngaijabah sapaneja pamaksudan sim abdi berniat mengagungkan kesaktian kekuasaan keberkahan ilmu Allah dengan izin Allah mohon terwujud permaksudan hamba. Silakan ucapkan keinginan Bapak dan Ibu. Ada durasi waktu 30 menit. Bismillah.
Amin amin Allahu ya rabbal alamin. Amin Allahu ya rabbul alamin. Istajib doana wa maqasidana wa hajatana wa niyatana min mustami. Pesantren terbuka dari alam ibuna bapak sing diijabah nang disebutkeun nang medina maranahna ya Allah. Sing diijabah sadayana Allah. Allahumma ghfir lil muslimin wa muslimat mu'min wa mu'minat. Allahumma barik lana hayatad dunya wa hasanatal akhirah. Allahumma afina bihalalika an haramika wa afina bifatika man siwaika. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, ridhoka wa ni'mah wa salamah, wa na'udzubika minal balai wa musibati, wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar, ya azizu ya ghaffar, ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 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 Wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Hadirin wa hadirat, silakan diusapkan ke muka untuk pengasihan, usapkan ke pundak untuk kewibawaan, usapkan dari jidat ke mata kaki untuk kesehatan lahir batin, tekankan kepada penyakit yang suka menderita di badan kita atau bagian manapun. Hadirin, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga semuanya berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kita, dunia dan ukhrawi kita. Semoga selamanya kita menjadi umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diridhai Allah, dicintai Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala bentuk kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina